dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita dianjurkan. Dianjurkan itu berarti tidak ada dalil khusus sebenarnya. Dianjurkan kita mencintai keturunan. Nah, kalau dianjurkan berarti ada yata'allaqu hadan nasabus syarif bi al-aqidah. Karena masuknya cinta kepada ahli bait itu bukan bab fikih, adanya di bab akidah. Coba lihat akidah at-Tahawiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adanya di situ. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, ya namanya mengaku boleh-boleh saja. Namanya mengaku. Mengaku itu adalah information. Al-khabar. Al-khabaru mahkamala sidqa wal kadhiba. Berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa idza waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang ilat yang mencederai. Nah, ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah. Sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Satu, dari sisi ilmu nasab tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad kelima dicatat. Nah, ketika di abad kelima ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Khalikosan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Nah, orang kitab banyak begitu, kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad ke-4, silsilatil alawiyah, abad ke-5 Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri, Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musal, di abad ke-9 Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada. Pokoknya teu aya biasanya. Cek orang Bandung nama. Teu aya iku ora ono. Ora ono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi? Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab karena dia ulama besar, Pak. Jadi Ali As-Sakran ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga, bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya, namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai, ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9. Sampai sekarang surah wal istifadah populer sampai ratusan kitab, Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diam aja. Abad 7 makin diam.
Abad 6 mana? Makin diam. Abad 5 mana? Makin diam. Apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Airlangga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak Ken Arok Singosari keturunan dari Airlangga? Betul tidak Prabu Hayam Wuruk keturunan dari Ken Arok? Itu semuanya ada datanya, Pak.